Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri yang terhormat, moderator, pencatat waktu, dan rekan-rekan debat yang sangat saya hormati. Perkenalkan, saya Siva Awaliatul Fuada dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya kelas 11 MIPA 2 yang akan berperan sebagai pembicara satu dari tim pemerintah yang akan membahas mosi mengenai Dewan ini mendukung penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Di sini saya menemukan dua kata kunci. Yang pertama, zonasi. Zonasi adalah pemecahan area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan dan perencanaan. Sistem zonasi adalah implikasi perlunya penyiapan sekolah yang selama ini dianggap unggul atau favorit. Penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan sebuah kegiatan atau proses penerimaan peserta didik dari sebuah lembaga, baik formal ataupun non-formal di berbagai tingkat dari satuan pendidikan. Parameter yang akan saya berikan pada mosi Dewan ini mendukung penerapan sistem zonasi peserta didik baru yaitu di daerah Kota Tasikmalaya. Latar belakang mosi yang akan diperdebatkan yaitu ketidakmerataannya kualitas pendidikan di berbagai sekolah, sehingga hal tersebut membuat persaingan antar sekolah menjadi tidak adil karena adanya pandangan yang kurang baik dari masyarakat terhadap penerimaan sebelum adanya sistem zonasi. Sekarang saya akan memaparkan argumen saya mengenai mosi ini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudian serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa adanya diskriminasi. Nah, maka dari itu, menganggap suatu sekolah sebagai sekolah favorit merupakan tindakan tidak adil karena sekolah favorit biasanya berada di pusat kota atau di kota, sedangkan sekolah yang berada di selain wilayah kota tidak terfasilitasi. Ketidakmerataan seperti ini diakibatkan karena adanya sekolah yang dianggap unggulan atau favorit. Sekolah favorit biasanya dapat dengan bebas memilih siswa barunya hanya dengan melihat nilai dari calon siswa tersebut di sekolah sebelumnya tanpa mempedulikan asal dan tempat tinggalnya. Hal ini menjadikan tersisihnya calon murid yang berada di sekitar sekolah yang dianggap favorit. Mengapa demikian? Karena biasanya mayoritas murid di sekolah favorit itu anak-anak yang tempat tinggalnya di luar daerah sekolah, sehingga mengakibatkan berkurangnya peluang bagi anak-anak dari masyarakat terdekat untuk masuk ke sekolah itu menjadi sangat kecil. Maka dari itu, sebaiknya memprioritaskan yang terdekat terlebih dahulu sebelum ke yang lainnya. Adapun beberapa manfaat dari adanya sistem zonasi yaitu: yang pertama, mendorong kualitas bagi seluruh sekolah. Mendorong kualitas bagi seluruh sekolah artinya dengan tidak adanya peserta didik unggul yang terkumpul di satu sekolah saja menjadikan sekolah bisa saling bersaing untuk meningkatkan kualitasnya. Manfaat yang kedua yaitu mengurangi beban biaya. Dengan adanya sistem zonasi akan meringankan beban biaya transportasi peserta didik dan mengurangi kebiasaan terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, berkurangnya status sekolah favorit. Diadakannya sistem zonasi akan menghapus kesenjangan kredibilitas status peserta didik. Contohnya, terjadi kesenjangan atau perbedaan kasta antara murid sekolah unggulan dan murid sekolah yang biasa saja. Jadi, dengan adanya penerapan sistem zonasi akan membuat pemerataan kualitas pendidikan khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya mendukung penuh terhadap mosi yang diperdebatkan, yaitu Dewan ini mendukung penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Maka Dewan Juri yang terhormat, dengan argumen yang telah saya sampaikan dan telah saya paparkan diharapkan untuk mempertimbangkannya sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Para juri dan moderator yang saya hormati, serta tim oposisi yang saya hormati, perkenalkan, saya Amar Najatul Munaas dari kelas 11 MIPA 2
Di sini saya sebagai pembicara pertama dari yang akan membahas mosi yang akan diperdebatkan pada siang kali ini, yaitu Dewan ini mendukung penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Mengenai mosi kali ini, saya menangkap ada dua kata kunci. Yang pertama, zonasi, dan yang kedua adalah penerimaan peserta didik baru. Zonasi merupakan sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Perkemendikbud nomor 14 tahun 2018 dan ditujukan agar tidak ada sekolah-sekolah yang dianggap favorit dan non-favorit. Kemudian, penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan terpenting yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh seluruh sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Untuk limitasi yang saya akan berikan pada mosi kali ini, Dewan ini mendukung penerapan zonasi peserta didik baru di Kota Tasikmalaya. Latar belakang mosi yang diperdebatkan pada siang ini adalah adanya ketidakmerataan kualitas pendidikan di berbagai sekolah dan membuat persaingan antar sekolah menjadi tidak adil. Hal ini dikarenakan sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit akan lebih bebas dalam memilih calon peserta didik barunya, sedangkan untuk sekolah non-favorit akan cenderung lebih terbatas dalam menentukan peserta didik barunya. Saya ambil contoh di Kota Tasikmalaya. Sebelum diterapkannya sistem zonasi, nilai-nilai serta perlombaan antar sekolah di Kota Tasikmalaya didominasi oleh sekolah-sekolah ternama atau sekolah favorit. Sedangkan setelah sistem zonasi diterapkan, maka nilai-nilai dan juga perlombaan-perlombaan antar sekolah tidak lagi didominasi oleh sekolah-sekolah terfavorit, namun sekarang menjadi lebih terata. Kemudian, saya akan mengumparkan argumen saya terhadap mosi Dewan ini mendukung penerapan zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Dengan penerapan sistem zonasi membuat kualitas pendidikan akan menjadi lebih merata. Adapun beberapa manfaat dari sistem zonasi adalah melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai sinergi dan integrasi pelayanan, pembangunan pendidikan, serta menghilangkan stigma masyarakat pada sekolah favorit dan non-favorit, serta dapat meringankan beban bagi masyarakat sekitar yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang jauh. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa saya setuju dengan mosi Dewan ini mendukung penerapan zonasi peserta didik baru. Hal ini saya landasi dengan argumen saya. Dengan sistem zonasi, kualitas pendidikan antar sekolah akan menjadi lebih merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, moderator dan pencatat waktu yang saya hormati, serta rekan-rekan debat kami dan tim oposisi yang saya hormati. Dalam sidang kali ini, saya Muhammad Gilman Adrian Aldi dari kelas 11 MIPA 2 sebagai pembicara satu dari tim oposisi diyakini penuh terhadap mosi yang akan diperbincangkan kali ini, yakni Dewan ini mendukung sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Dalam mosi kali ini, saya menangkap dua kata kunci. Yang pertama, zonasi. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB. Pertama, zonasi. Zonasi merupakan pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Adapun penerimaan peserta didik baru atau PPDB, yakni merupakan sebuah kegiatan atau proses penerimaan peserta didik baru di sebuah lembaga satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Limitasi yang saya berikan mosi Dewan ini mendukung penerapan sistem zonasi PPDB di Tasikmalaya. Latar belakang mosi debat ini mendukung penuh penerapan
zonasi PPDB adalah ketidakmerataannya kualitas pendidikan di berbagai sekolah. Hal ini dapat membuat sepinya peminat di sekolah yang tidak dianggap favorit dan padatnya pendaftaran pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit, serta peserta didik akan jauh dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, saya mendukung penuh atas mosi yang diperdebatkan kali ini. Kemudian, saya akan memaparkan argumen saya tentang mosi kali ini. Pertama, pemerataan pendidikan di berbagai sekolah. Dengan diterapkannya sistem zonasi, kualitas pendidikan di Indonesia akan merata dan akan menghilangkan stigma sekolah favorit. Di Tasikmalaya saja, sebelum zonasi diadakan, sekolah-sekolah yang dianggap favorit, pendaftaran pada sekolah tersebut sangatlah padat, sedangkan di sekolah-sekolah yang tidak dianggap favorit, pendaftarannya seperti peminat. Dalam bidang perlombaan akademik maupun non-akademik pun, sebelum adanya zonasi, sekolah yang dianggap favorit sangat mendominasi dalam perlombaan-perlombaan tersebut. Hal itu disebabkan karena sekolah favorit yang bersifat homogen, yakni peserta didik yang berprestasi cenderung berkumpul pada satu sekolah saja. Namun, setelah adanya zonasi, pendaftaran pada sekolah-sekolah di Tasikmalaya bisa lebih merata, serta dalam perlombaan, sekolah yang dulunya tidak dianggap favorit pun bisa menyaingi sekolah yang dulunya dianggap sekolah favorit karena zonasi ini sifat dari sekolah pun menjadi heterogen, yakni siswa-siswi yang berprestasi tidak lagi berkumpul di sekolah yang dianggap favorit. Kedua, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Dengan adanya sistem zonasi, maka lingkungan siswa antar sekolah dan keluarga bisa menjadi lebih dekat. Dengan ini, orang tua bisa lebih memantau perkembangan pembelajaran siswa. Ketiga, menghemat waktu dan biaya. Dengan jarak sekolah yang lebih dekat dengan jarak rumah, anak juga bisa menghemat biaya transportasi menuju sekolah serta menghemat waktu agar tidak terlambat ke sekolah. Sekali lagi saya tegaskan, saya mendukung penuh atas mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan ini meyakini mendukung penuh atas mosi kali ini, yaitu mendukung penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atas dasar argumen yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.